Why so serious? Halo sahabat cerita, kembali lagi dalam alur cerita film dari Wahana Cerita. Film yang akan diceritakan kali ini adalah film yang berjudul Batman The Dark Knight Rises. Film ini adalah sequel lanjutan dari film The Dark Knight, di mana karakter Joker menjadi salah satu pemeran utama. Bagi kalian penggemar film Batman, mungkin sudah ada yang pernah menonton film ini ya. Di sini Batman akan melawan musuh yang jauh lebih kuat dan jauh lebih kejam dari Joker. Bagaimana keseruannya? Yuk disimak. Di awal film diperlihatkan, CIA akan membawa buronan yang merupakan seorang ahli nuklir yang bernama Dr. Pavel. Mereka juga membawa 3 orang prajurit bayaran yang katanya akan menangkap Dr. Pavel juga. Pimpinannya yang tahu kalau mereka anak buah penjahat kakap yang bernama Ben mencoba menakut-nakuti 2 orang di antara mereka agar mau memberitahu siapa Ben sebenarnya. Tiba-tiba, satu orang yang berbaju hitam berbicara dan ia tahu kalau CIA hanya pura-pura mengancam. Ketika topeng dibuka, ternyata orang itu adalah Ben sendiri. Tak lama, datang pesawat yang lebih besar. Ternyata, Ben memang sengaja ingin ditangkap dan membawa Dr. Pavel bersamanya. Ia juga berencana memalsukan kematian Dr. Pavel dengan membuatnya seolah-olah tewas dalam kecelakaan pesawat. Dan orang-orang yang tadi mengantarnya ternyata adalah anak buahnya juga. Akhirnya pesawat kecil itu hancur dan semua anggota CIA tewas, sehingga Ben berhasil membawa Dr. Pavel bersamanya. Rencananya sukses besar. Scene selanjutnya, di kediaman Bruce Wayne, sedang diadakan peringatan kematian Harvey Dent. Komisaris Gordon yang berniat mengungkap kejadian sebenarnya, kalau bukan Batman lah yang membuat Harvey tewas, akhirnya mengurungkan niatnya. Scene berlanjut, di mana seorang pelayan cantik mengantar makanan ke kamar Bruce Wayne. Tiba-tiba ia terkejut ketika ada anak panah yang menusuk papan yang sedang dilihatnya. Ternyata Bruce Wayne tahu kalau ia bukan pelayan biasa. Ia hanya berpura-pura menjadi pelayan untuk mencuri kalung mutiara milik Bruce Wayne yang tersimpan di berangkasnya. Bukan hanya itu, ia juga mengambil sidik jari milik Bruce Wayne untuk diberikan kepada seseorang yang menyuruhnya. Bruce Wayne yang kini cacat akibat pertarungan terakhirnya dengan Joker tak bisa berbuat apa-apa, sehingga pelayan itu kemudian kabur dengan santuy. Bruce Wayne kemudian melacak identitas wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Selina, dan ia memang seorang pencuri bayaran yang mencuri sesuai permintaan orang-orang yang membayarnya. Kali ini ia ditugaskan untuk mencuri sidik jari Bruce Wayne, sedangkan kalung tadi ia mencuri karena ia memang suka dengan kalung itu. Oh iya, sebagai informasi, 8 tahun setelah kejadian kematian Harvey Dent dan mantan kekasihnya Rachel, Bruce Wayne memutuskan untuk berhenti menjadi Batman dan memilih untuk mengasingkan diri dari dunia luar. Lanjut ke cerita, orang yang menyuruh Selina untuk mengambil sidik jari Bruce Wayne tidak mau membayar dan malah justru mau menghabisi Selina. Tak lama, polisi yang dipimpin oleh Officer Black kemudian datang. Lalu Komisaris Gordon juga datang dan langsung masuk ke dalam gorong-gorong untuk mengejar mereka. Selina yang berpura-pura menjadi pengunjung kafe berhasil lolos. Dan ternyata Ben lah yang menyuruhnya lewat anak buahnya untuk mengambil sidik jari Bruce Wayne. Ketika di dalam, Komisaris Gordon akhirnya berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke hadapan Ben. Ternyata gorong-gorong di bawah kota itu adalah markas rahasia milik Ben. Ketika sadar, Gordon langsung melemparkan dirinya ke dalam saluran air untuk kabur. Namun Ben sempat mengambil kertas yang berisi fakta sebenarnya tentang kematian Harvey Dent. Komisaris Gordon yang berhasil keluar dari tempat itu kemudian ditolong oleh Officer Black yang memang mencarinya dan tahu seluk-beluk tentang terowongan itu. Bruce Wayne yang mengetahui kalau keadaan Gotham kembali dalam keadaan ancaman karena kehadiran Ben, akhirnya memutuskan untuk ke dokter dan menyembuhkan dirinya. Ia juga memutuskan untuk kembali muncul ke dunia luar. Dengan bantuan Mr. Fox, ia diberi alat untuk memulihkan kondisi kakinya agar bisa pulih maksimal, karena ia berniat kembali menjadi Batman. Alfred juga memberikan informasi kalau Ben adalah anggota dari organisasi bayangan dan dilatih oleh guru yang sama seperti ia dulu.
Scene berlanjut di mana Ben menyerang tempat pasar saham di Gotham. Ternyata ia menggunakan sidik jari dari Bruce Wayne tadi untuk memanipulasi semua saham yang dimiliki oleh Bruce Wayne, sehingga ia kini menjadi bangkrut. Kemudian Ben berusaha kabur dari kepungan polisi. Batman yang akhirnya muncul kembali untuk menangkap Ben malah berbalik menjadi incaran polisi, karena ia telah menjadi buronan atas kematian Harvey Dent. Karena itulah Ben akhirnya lolos dan berhasil melaksanakan rencananya. Batman yang dikepung dan dikira akan ditangkap polisi juga berhasil meloloskan diri dengan pesawat canggihnya. Di tempat lain, Selina yang berniat meminta akses untuk menghapus semua data kriminalnya sebagai bayaran atas pekerjaannya mengambil sidik jari Bruce Wayne tadi, malah dikepung oleh anak buah Ben yang bekerja sama dengan pengusaha bernama Daggett yang menyuruh Selina. Tiba-tiba Batman datang dan membantu Selina melawan mereka. Ketika Ben datang, mereka pun pergi dengan pesawat milik Batman. Esoknya secara tiba-tiba, Alfred mengungkapkan kalau ia ingin berhenti menjadi asisten Bruce Wayne karena ia khawatir dengan kembalinya Bruce Wayne untuk menjadi Batman. Ia tidak mau melihat Bruce Wayne tewas oleh Ben yang menurutnya sangat kuat. Bruce Wayne yang marah karena Alfred juga menyinggung nama Rachel akhirnya mempersilahkan Alfred untuk pergi. Bruce Wayne yang kini juga bangkrut akhirnya menunjuk Miranda Tate sebagai pengganti dirinya untuk memimpin perusahaan sementara. Mr. Fox dan Bruce juga memberitahu Miranda tentang persenjataan dan juga reaktor yang akan menjadi rahasia dari perusahaan Wayne. Daggett yang marah pada Ben karena perusahaan Wayne tidak menjadi miliknya malah membuat Ben murka dan langsung menghabisinya. Di tempat lain, Batman menemui Selina untuk ditunjukkan di mana markas Ben. Selina pun bersedia membantunya. Namun ternyata setelah sampai di sana, Selina menjebak Batman. Ben dan Batman lalu bertarung. Batman yang awalnya merasa bisa menang, ternyata bukan lawan sepadan bagi Ben. Ia kalah segala-galanya ketika bertarung dengan Ben, sehingga Batman dihajar hingga terkapar. Kemudian ia dibawa ke suatu tempat di mana dulu Ben pernah tinggal, suatu tempat penjara kuno di mana tidak ada yang berhasil kabur dari sana. Ben sengaja membawa Bruce ke sana agar ia merasakan apa yang dulu Ben rasakan, rasa keputusasaan dan juga kegagalan. Di tempat lain, Selina yang akhirnya ditangkap oleh Black kemudian ditahan dalam penjara kota Gotham. Ben yang kemudian menguasai tempat rahasia Bruce Wayne mengambil reaktor yang akan diubah menjadi nuklir dengan bantuan Dr. Pavel. Jadi Ben berencana akan membuat hancur kota Gotham dengan reaktor milik Batman sebagai aksi balas dendamnya. Ben juga menjebak semua polisi kota Gotham agar masuk perangkapnya, masuk ke dalam terowongan, sehingga ia akan leluasa melaksanakan rencana besarnya untuk melumpuhkan kota Gotham. Scene ini yang paling keren nih guys, dimana Ben menjebak dan membuat para polisi terkurung di bawah tanah dengan meledakkan seluruh tempat-tempat yang strategis, termasuk stadion American Football di Gotham. Jembatan dan tempat-tempat penting di kota Gotham juga dihancurkan. Teror yang dilakukan oleh Ben gak kalah mencekam dari yang pernah dilakukan Joker di film sebelumnya guys. Ketika Ben mengumumkan terornya kepada seluruh masyarakat Gotham, tiba-tiba ia menghabisi Dr. Pavel. Ternyata ia menghabisinya karena hanya Dr. Pavel lah yang bisa menonaktifkan reaktor nuklir tersebut. Jadi sekarang tidak ada yang bisa mencegah untuk penghancuran kota Gotham. Ben juga akhirnya mengumumkan pernyataan Gordon kalau bukan Batman lah yang telah menghabisi Harvey Dent. Justru Harvey lah yang saat itu melakukan tindakan kejahatan dengan menyandera keluarga Gordon. Akibat pernyataan itu, situasi semakin kacau. Para tahanan penjara juga dibebaskan oleh Ben dan ikut menebarkan teror di kota Gotham. Hukum dan keadilan di kota Gotham kini dikuasai oleh para pengikut Ben. Di tempat lain, Bruce Wayne yang sedang berjuang memulihkan dirinya mendapat bantuan dari dokter yang ada di dalam penjara. Dokter ini jugalah yang dulu pernah menolong Ben saat dulu berada di tempat itu. Singkat cerita, Bruce Wayne akhirnya berhasil pulih dan kini ia harus berlatih dan berjuang untuk keluar dari dalam penjara tersebut. Setelah 2 kali mencoba, Bruce Wayne selalu gagal. Kemudian ia mendapat nasihat dari sang dokter agar ia membangkitkan rasa takutnya.
Dengan begitu, kekuatan dari dalam dirinya bisa dibangkitkan kembali. Dokter itu juga bercerita tentang bagaimana seorang anak yang lahir di penjara itu dan akhirnya berhasil keluar. Bruce Wayne menebak anak itu adalah Ben yang kini meneror kota Gotham. Kemudian dokter itu juga menyarankan agar Bruce Wayne memanjat ke atas dengan tidak menggunakan tali seperti yang dilakukan oleh anak tersebut. Dengan penuh keyakinan disertai rasa takut gagal dan terjatuh, akhirnya justru Bruce Wayne berhasil melompat dan keluar dari penjara itu. Ia pun pergi menuju kota Gotham untuk memburu Ben dan menyelamatkan kota. Orang yang dituju pertama olehnya adalah Selina, karena Bruce Wayne meminta bantuannya untuk mengantarkannya ke Mr. Fox, agar ia bisa menggunakan kembali peralatan dan senjata miliknya. Di tempat lain, para pengikut Ben berhasil menangkap Gordon dan sisa anak buahnya. Ketika mereka akan diasingkan ke dalam suatu danau es, Batman datang dan menolongnya. Disinilah simbol harapan kota Gotham akhirnya tumbuh kembali. Batman lalu memberikan Gordon alat penahan sinyal agar reaktor nuklir tidak meledak. Batman juga menolong Black yang tertangkap dan hampir dieksekusi oleh anak buah Ben. Ia juga berhasil membebaskan para polisi yang terkurung. Kemudian, para polisi itu berjuang bersama Batman untuk melawan Ben dan anak buahnya yang kini menguasai kota Gotham. Perang pun terjadi, di mana akhirnya Batman dan Ben akhirnya bertarung kembali. Di tempat lain, Gordon berusaha mencari truk yang membawa reaktor nuklir untuk dinonaktifkan. Batman yang kini menjadi lebih kuat membuat Ben kewalahan. Walaupun Ben sempat memberikan perlawanan kuat, namun karena serangan Batman, alat di mulutnya ada yang terlepas. Akhirnya Ben berhasil dikalahkan oleh Batman. Ketika Batman menanyakan pemicu nuklir ke Ben, ia justru terkejut. Karena ia mendapat fakta, bukan Ben lah anak kecil yang berhasil keluar dari penjara kuno tersebut. Ketika Batman masih dalam kebingungan, Miranda tiba-tiba datang dan langsung menusuknya. Ternyata bukan Ben anak yang berhasil keluar dari penjara itu, melainkan Miranda, yang merupakan anak dari Ra's al Ghul, ketua organisasi bayangan, yang juga merupakan guru dari Batman. Jadi ibu dari Miranda, yang merupakan seorang putri kerajaan, berkorban menggantikan ayah Miranda yaitu Ra's al Ghul untuk dipenjara. Dan nama asli dari Miranda adalah Talia. Dialah yang berhasil keluar dari penjara dengan bantuan dan pengorbanan dari Ben yang menjadi pelindungnya saat dipenjara. Setelah berhasil keluar, ia kembali bersama ayahnya untuk membebaskan Ben. Kini bersama Ben, ia berniat meneruskan balas dendam ayahnya ke Batman dan kota Gotham dengan cara menghancurkannya. Ketika Talia memencet pemicu bomnya, ternyata Gordon telah berhasil menghalangi sinyal dengan alat yang diberikan oleh Batman. Namun sayangnya, hal itu hanya mengelur waktu saja. Bom nuklir itu tetap aktif dan akan meledak dalam 11 menit. Talia lalu meninggalkan Batman dan Ben. Ketika Ben akan menembak Batman, Selina tiba-tiba datang dan menembaknya. Batman kemudian pergi untuk mengambil bom dan akan menyerahkannya kepada Mr. Fox agar disetting ulang dan menonaktifkannya kembali. Ternyata Talia bukan pergi meninggalkan kota. Justru ia ikut ke dalam truk untuk memastikan agar bom nuklir itu berhasil diledakkan. Dengan kapal canggihnya, Batman menyerang tank pengawal dari pasukan Talia. Meski sempat dikejar rudal pemburu, akhirnya Batman berhasil melumpuhkan semua tank pengawal dengan dibantu oleh Selina. Truk yang berisi bom nuklir dan Talia juga diserang Batman, sehingga terjatuh dari jembatan. Namun ternyata, Talia sudah menghapus data di reaktor dan juga mengaktifkan banjir darurat di tempat persenjataan rahasia Batman. Batman pun mencari cara, karena bom nuklir itu sudah tidak bisa dinonaktifkan lagi. Ia lalu berusaha membawa bom itu jauh dari kota, agar bisa menyelamatkan Gotham dan penduduknya. Ketika akan pergi, Gordon akhirnya mengetahui kalau Batman adalah Bruce Wayne, anak kecil yang dulu dibantunya saat kedua orang tuanya dulu tewas. Batman dengan kapalnya lalu membawa bom nuklir itu ke tengah laut. Tak lama, bom nuklir itu pun meledak. Kota Gotham dan penduduknya aman, berkat jasa dan pengorbanan dari Batman. Scene selanjutnya diperlihatkan Bruce Wayne alias Batman lalu dimakamkan di samping makam orang tuanya.
di mana Alfred yang hadir menangis karena ia sangat sedih kehilangan orang yang sudah seperti anaknya sendiri. Sebagai penghormatan, dibuatlah patung Batman di pusat kota Gotham. 6 bulan kemudian, Black yang ternyata bernama asli Robin memutuskan berhenti dari kepolisian. Lalu diperlihatkan ia sedang menuju markas Batman. Di akhir scene juga diperlihatkan Alfred yang sedang di suatu kafe memberi salam kepada seseorang. Ternyata, orang itu adalah Bruce Wayne yang ternyata masih hidup dan sedang duduk bersama Selina. Film pun tamat guys. Seperti biasa, Christopher Nolan, sang sutradara, selalu memberikan ketegangan dan alur cerita yang kadang sulit ditebak, serta kejutan dalam setiap film Batman hasil garapannya. Bagi kalian pecinta film superhero, trilogi film Batman ini cocok banget buat kalian tonton nih guys. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi dalam alur film menarik lainnya dari Warna Cerita ya guys.